Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.2. Rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial dan emosional. Bersama saya Aprilia Entarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Jakarta Islamic School Joglo. Tugas yang kali ini harus saya kerjakan pertama, tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Yang kedua, pilihlah satu RPP atau RPL yang sudah ada dan implementasikan 2 KSE yang sudah dipilih dalam RPP atau LPR tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D.1 dan D.2 dalam implementasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Dan yang kelima, unggah RPP atau RPL tersebut pada tautan yang diberikan. KSE yang akan dikembangkan dalam RPP saya, pertama, kesadaran diri, kedua, manajemen diri, ketiga, kesadaran sosial, keempat, keterampilan berelasi, kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial dan emosional yang akan diimplementasikan pada RPP terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri membantu siswa menyadari diri sendiri, memungkinkan siswa menetapkan tujuan yang realistis dan termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri membantu siswa mengelola emosi dan perilaku, penting untuk konsentrasi dan prestasi akademik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Siswa yang memiliki keterampilan manajemen diri lebih tahan terhadap stres dan tantangan, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman yang penting dalam masyarakat multikultur. Siswa yang sadar secara sosial lebih mampu bekerja sama dalam tim, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan profesional dan pribadi. Yang keempat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, yang penting dalam segala aspek kehidupan. Siswa belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif, menjaga hubungan tetap positif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan memilih yang terbaik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, siswa yang mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab lebih mandiri dan sigap menghadapi tantangan dunia nyata. RPP berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Kali ini saya mengambil jenjang SD kelas 6. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kurikulumnya ke-13 semester 1 dengan alokasi waktu 2 JP dan konten perkembangbiakan tumbuhan. Pemetaan kebutuhan belajar saya berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, mengambil auditori, visual, dan kinestetik. Untuk produknya, untuk yang auditori, membuat presentasi disampaikan di depan kelas. Yang visual, membuat mind map dengan Canva dipresentasikan di depan kelas. Dan kinestetik, membuat buku pop-up dan mempresentasikannya di depan kelas. Kompetensi dasar dan indikator. Muatannya ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasarnya 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikatornya 3.1.1 menganalisis cara tumbuhan melakukan penyerbukan, 3.1.2 mengkategorikan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal benang sari, 3.1.3 membandingkan macam-macam bantuan terhadap penyerbukan.
4.1.1 menghasilkan karya cipta serta berkelompok mengenai proses penyerbukan, dan 4.1.2 menginterpretasikan hasil karya di depan kelas. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran model Cooperative Learning tipe TGT, Team Games Turnamen. Peserta didik dapat menganalisis, membandingkan, mengategorikan, menghasilkan karya, dan menginterpretasikan perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Dengan profil pelajar Pancasila, model pembelajarannya TGT, media pembelajarannya Canva Video Games, Wordwall, kardus, kertas, lem gunting, dan alat tulis. Sumber bahan pembelajaran, buku paket, Google, YouTube, dan berbagai sumber lainnya yang mendukung pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal 10 menit di awal. Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam, menanyai kabar dan perasaan peserta didik, lalu mengecek kehadiran peserta didik, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa. Ini melatih kesadaran diri. Guru memaparkan keyakinan kelas yang harus disepakati sebelum pembelajaran dimulai. KSE-nya masuk ke dalam kesadaran diri. Guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, masuk ke dalam manajemen diri. Guru dan murid mengulas kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait pembelajaran hari ini. Guru memberikan pertanyaan singkat untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Ini masuk ke diferensiasi berdasarkan minat murid. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru menjelaskan manfaat pembelajaran. Masuk kegiatan inti selama 45 menit. Sintak pertama, penyajian kelas secara klasikal. Guru menjelaskan aturan main selama pembelajaran di kelas. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Bagaimana tumbuhan dapat memperbanyak jumlahnya? Peserta didik memberi jawaban dan mencari tahu bagaimana lebih dalam memahami tumbuhan berkembang biak. Sintak kedua, pembentukan tim. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok menggunakan data yang ada sesuai kebutuhan belajarnya. Masuk ke dalam diferensiasi berdasarkan minat murid. Kesadaran sosial. Guru memberi arahan terkait pengisian LKPD dan kegiatan pembelajaran. Masing-masing kelompok mencari tahu dan memperdalam materi sesuai dengan minatnya. Ada video, materi dari Canva, dan model buku pop-up yang sudah jadi. Masuk ke dalam diferensiasi berdasarkan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Ketua tim maju ke depan mengambil LKPD dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah karya. Guru membebaskan kelompok memilih ketua kelompoknya dan membebaskan kelompok mencari sumber pengetahuan. Diferensiasi konten. Keterampilan berelasi. Sintak ketiga, permainan, games. Mengerjakan LKPD, masing-masing kelompok presentasi sesuai dengan tugas yang diberikan. Diferensiasi produk, assessment of learning, masuk ke dalam keterampilan relasi. Masing-masing kelompok yang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang diberikan akan mendapatkan koin emas. Sintak keempat, turnamen. Setelah peserta didik belajar mandiri, guru memberikan kuis untuk mengecek pemahaman peserta didik melalui permainan word wall, 15 pertanyaan rebutan. Assessment for learning, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena masing-masing kelompok akan mendapatkan pertanyaan secara rebutan. Sintak kelima, penghargaan kelompok. Team recognition. Guru memberikan apresiasi dan evaluasi terhadap tampilan masing-masing kelompok. Kelompok yang mendapatkan poin paling banyak diberikan penghargaan berupa gambar medali emas. Selanjutnya perak dan perunggu. Kemudian kegiatan penutup selama 15 menit. Peserta didik bersama guru mengevaluasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Masuk ke dalam keterampilan berelasi.
Peserta didik bersama guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Masuk ke dalam manajemen diri. Guru menyampaikan rencana materi untuk pertemuan berikutnya dan guru mengakhiri pembelajaran dengan doa selesai belajar dan salam. Asesmen yang diberikan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Berikut adalah lampiran instrumen penilaian proses dan hasil belajar, yaitu penilaian sikap diobservasi selama pembelajaran. Ada juga rubiknya dan bagaimana cara menilainya. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian ini berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Ada nama siswanya, kemudian hasil yang produk yang mereka hasilkan selama pembelajaran. Ada rubrik penilaiannya dan juga pedoman penilaiannya serta keterangannya. Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen penilaian. Kompetensi dasar 3.1 dibagi menjadi 3. 3.1.1 ada pengetahuan, 3.1.2 pengetahuan, 3.1.3 pengetahuan. Penilaiannya ada tekniknya, jenisnya, bentuknya, dan nomor soalnya. Penilaian pengetahuannya. Berikut ini adalah instrumennya. Ada pertanyaan pilihan ganda dari 1 hingga 6. Berikut adalah rubrik penilaian dari instrumen pengetahuan. Ada pedomannya, keterangannya, dan yang terakhir adalah persetujuan dari kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.